Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-19 Safar 1442 Hijriah, 6 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-29 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin, khususan maulana sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-imam al-allamah Syekh Al-Fadil Salim bin Sumir Al-Hadrami wa syarikhihi Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Thumma ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Hajj Maimun Zubair, Ki Al-Hajj Junaidi Anas, Ki Al-Hajj Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa a'li darajatihim fil jannah wa'id 'alaina min asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa barakatihim wa karumatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir wa liwalidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aqallul haidhi. Dalam fasal ini kita akan sama-sama membahas tentang seputar menstruasi dan nifas. Pada pertemuan yang lalu, bahasan kita adalah tentang jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Bahwa ada najis mughalladhah yang berat hukumnya, najis mukhaffafah yang ringan hukumnya, dan najis mutawassithah yang tengah-tengah. Lalu tentang cara pensuciannya,
najis mughalladhah itu dibasuh dengan air 7 kali basuhan, yang salah satunya harus ada campuran debu. Kemudian najis mukhaffafah itu cukup dipercikkan dengan air yang merata, kira-kira airnya merata sampai memenuhi najis tadi. Lalu najis mutawassithah yang kemudian terbagi menjadi 2, najis ainiyah dan hukmiyah. Najis ainiyah itu masih ada bentuk najisnya, rupanya, baunya, dan rasanya. Cara pensuciannya harus dihilangkan 3 unsur tersebut. Kalau 3 unsur tersebut sudah hilang, maka berubah statusnya menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah menjadi najis hukmiyah yang sudah tidak ada rupa, kemudian bau dan rasa, maka cara mensucikannya dengan mengguyurkan air. Baik, kemudian pada pasal ini adalah pasal yang menjelaskan tentang seputar menstruasi dan nifas. Faslun utawi kiku fasal aqallul haidi utawi paling setitik haid. Aqallul haidi utawi paling setitik haid. Artinya minimal ya, minimal waktu paling sebentar. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Aqallul haidi utawi paling setitik masa haid. Iku yaumun walailatun sedina lan sewengi. Paling minimal ataupun paling sebentar masa menstruasi seorang wanita itu 1 hari 1 malam. Atau kalau dalam hitungan jam adalah 24 jam. Baik 24 jam secara terus-menerus. Jadi si darah itu keluar terus sampai 24 jam, ataupun darah keluar 1 jam, berhenti 1 jam, lalu keluar lagi, lalu berhenti lagi, yang kalau digabungkan, yang kalau dijumlahkan sebanyak 24 jam, berarti seorang wanita itu mengalami masa paling sebentar atau paling minimal masa haid. Wa ghalibuhu utawi lumrah haid. Wa ghalibuhu utawi lumrah haid iku situn 6 dina au sab'un atawa 7 dina. Wa ghalibuhu utawi lumrah haid iku situn 6 dina au sab'un atawa 7 dina. Sedangkan umumnya seorang wanita menstruasi itu 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari itu umumnya, seminggu. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh haid iku 15 wa aktsaruhu utawi akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane. Iku 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan piro-piro wengine 15. Wa aktsaruhu utawi paling akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane
bilayaliha kelawan piro-piro wengine khamsata asyara. Adapun paling lama masa seorang wanita mengalami masa menstruasi itu 15 hari 15 malam. Jadi intinya paling sebentar 1 hari 1 malam atau 24 jam, baik terus menerus ataupun terputus-putus. Umumnya 6 atau 7 hari, paling lama 15 hari. Maka kalau ada seorang perempuan kok lewat dari 15 hari, ia dinamakan seorang perempuan mustahadah. Mustahadah itu orang atau perempuan atau wanita yang mengeluarkan darah, namanya darah istihadah atau darah penyakit, ya, darah penyakit. Memang ini banyak sekali terjadi pada terutama wanita-wanita yang baru mengalami mens, ataupun mungkin juga yang punya permasalahan di seputar kewanitaan. Jadi tentu ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi seorang perempuan mengeluarkan darah. Saya katakan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Maka seorang perempuan ini dinamakan mustahadah. Darahnya namanya istihadah, darah penyakit. Aqallut tuhri, utawi paling setitik-setitike masa suci. Aqallut tuhri, utawi paling setitik-setitike masa suci. Aqallut tuhri, utawi paling setitik-setitike masa suci. Bainal haydataini, ing dalam antarane rong haid, ya, rong haid. Aqallut tuhri, utawi paling setitik-setitike masa suci. Bainal haydataini, ing dalam antarane rong haid. Iku khamsata asyara yauman. Iku 15 apane yauman dinane. Aqallut tuhri, utawi paling setitik-setitike masa suci. Bainal haydataini, ing dalam antarane rong haidan. Iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu, utawi lumrah-lumrahe at-tuhr atau masa suci. Wa ghalibuhu, utawi lumrah-lumrahe masa suci. Iku arba'atun wa ishruna, iku arba'atun papatu wa ishruna lan 20 apane yauman dinane. Au salasatun, atawa telu wa ishruna lan 20 apane yauman dinane. Lumrahnya, umumnya masa suci seorang wanita adalah 24 atau 23 hari. 24 atau 23 hari. Jadi kalau seorang wanita dia menstruasinya itu 7 hari, maka bisa jadi masa sucinya itu umumnya, ya, masa sucinya itu kalau 7 hari berarti masa sucinya 23 hari. Kalau dia
Mohon maaf. Kalau menstruasinya itu 7 hari, maka masa sucinya 23 hari. Kalau kalau menstruasinya itu 6 hari, maka sucinya 24 hari. Jadi antara head sekarang dengan head kemudian. Sekali lagi, kalau menstruasinya 15 hari, maka otomatis masa sucinya harus 15 hari, karena 1 bulan itu 30 hari. Kalau tiba-tiba 15 hari dia menstruasi 15 hari, kok baru 14 hari kok sudah haid, sudah keluar darah, berarti 1 harinya itu adalah istihadah. 1 harinya itu adalah istihadah. Tetap wajib sholat. Nah, kalau bagi perempuan yang menstruasinya 6 hari, maka sucinya itu 24 hari. Tapi bisa saja kurang dari itu, mungkin saja. Baru 20 hari kemudian mens lagi misalkan, bisa saja. Yang penting jangan sampai kurang dari 14 hari. Kurang dari 15 hari, kurang dari 15 hari. Wala haddalan ora ana wates iku tetep di aktarihi kadue paling akeh masa suci. Wala haddalan ora ana wates iku tetep di aktarihi kadue akeh masa suci. Sementara paling lamanya itu tidak ada bahasnya. Bisa saja dia 1 bulan suci nggak haid, bisa saja sampai 1 tahun dia suci terus tidak haid bisa saja. Yang jelas yang jadi patokan itu paling sedikit ataupun paling sebentar, yakni 15 hari. Jangan sampai kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari berarti dicurigai, bukan dicurigai, bahkan dipastikan ada 1 hari yang masih mengeluarkan darah, bisa saja di ujung haidnya atau saja di awal haid berikutnya, di mana itu sebenarnya adalah darah istihadah. Karena tadi paling lama perempuan 15 hari haidnya, maka otomatis masa sucinya adalah 15 hari. Aqallun nifasi utawi paling setitik-setitike nifas. Aqallun nifasi utawi paling setitik-setitike nifas. Iku majatun salepehan. Aqallun nifasi utawi paling setitik-setitike nifas. Iku majatun kalau dulu saya ngaji itu majatun itu sakecerotan. Maksudnya itu 1 kali berbel. Jadi orang habis melahirkan kemudian dia mengeluarkan darah brol itu sudah, itu paling sedikit. Habis itu dia nggak keluar darah lagi, udah selesai. Itu bisa saja. Orang habis melahirkan hanya mengeluarkan darahnya 1 kali keluar, cepat sudah. Itu bisa saja terjadi, karena di sini dijelaskan paling sedikitnya itu 15, paling sedikitnya itu adalah 1 kali keluaran majat. Wa ghalibuhu utawi lumrah nifas. Wa ghalibuhu utawi lumrah nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu utawi lumrah haid. Mohon maaf, wa ghalibuhu utawi lumrah nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane.
Sementara umumnya seorang wanita mengalami masa nifas yakni 40 hari. Jadi habis melahirkan lalu keluar darah, namanya darah nifas, itu umumnya 40 hari. Bisa saja kurang dari itu, bisa 30. Wa aktsaruhu utawi paling akeh nifas, wa aktsaruhu utawi paling akeh nifas iku sittuna yauman, iku sittuna 60 suwidak atau 60 yauman. Paling lama nifas itu 60 hari, yakni 2 bulan. Ya, 2 bulan dengan hitungan per bulan 30 hari, 30 hari. Itu paling lama. Nah, keumuman itu memang berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Ada yang 30 hari sudah selesai, bisa saja. Ada yang seminggu selesai, darahnya sudah mampet, bisa saja. Yang jelas paling sedikit, paling minimal, paling sebentar, yakni 1 kali keluar kalau nifas. Berkaitan dengan seorang wanita yang mustahadah. Mustahadah tadi saya singgung, yakni perempuan yang sudah melewati batas maksimal masa haid, yakni 15 hari. Hari ke-16-nya misalkan dia masih mengeluarkan darah. Maka hari ke-16 itu dia darahnya namanya darah istihadhah. Si pelakunya ataupun orangnya disebut mustahadah. Orang yang masih mengeluarkan darah pada hari ke-16 dan seterusnya, maka dia sudah harus melakukan kewajiban-kewajibannya dia beribadah. Dia sudah harus mandi junub, mandi dari hadas besar haid, lalu sholat. Nah, kalau masuk waktu zuhur, ya dia harus sholat. Nah, sholatnya mustahadah, sholatnya orang yang istihadah itu ada sedikit perbedaan, yakni satu najis, otomatis keluar darah. Bagaimana cara sholatnya? Cara sholatnya itu ya sebelum sholat dia harus menyumbat kemaluannya semaksimal mungkin supaya darah tidak keluar. Sekiranya sudah upaya maksimal kok darah masih keluar, dima'fu. Artinya ketika sholat lalu sudah diupayakan tidak keluar, disumbat ya, dengan kain, atau kalau zaman sekarang sudah ada softtek, sudah ada pembalut. Lalu setelah diupayakan hal itu kemudian sholat, lalu ada darah yang keluar karena najis, maka dima'fu, dimaaf, sholatnya tetap sah. Maka dari hal itu sholatnya mustahadah itu satu syaratnya antara wudhunya dia dengan sholat, harus langsung, tidak boleh dinanti-nanti kayak orang normal. Jangan dinanti-nanti kayak orang normal. Kalau orang normal, orang tidak istihadah kan sekarang wudhu asal tidak batal, asal masih dalam waktunya,
sholatnya kemudian setengah jam lagi, 1,5 jam atau 1 jam lagi, tidak mengapa, sah-sah saja sholat. Tapi kalau orang yang istihadhah, ya, kalau orang yang istihadhah, dia antara wudhu dengan sholat yang dilakukan itu harus langsung selesai wudhu langsung sholat. Kenapa demikian? Karena dia menanggung najis, karena dia membawa najis, yakni darah yang terus keluar. Meski diupayakan hal tadi, otomatis dia berwudunya harus sudah masuk waktu sholat. Sebagaimana kayak orang beser. Beser itu ada orang terkena penyakit pipis terus, nggak berasa tiba-tiba sudah keluar air pipis meskipun sedikit seret gitu. Nah, ini namanya penyakit salis kalau dalam bahasa Arabnya. Salis bukan salit, tapi sin lam sin. Salis itu orang beser. Nah, sama dengan orang beser juga, dia sholatnya harus diupayakan menyumbat kemaluannya, baik laki-laki ataupun perempuan, supaya tidak keluar. Sekiranya masih tetap keluar, maka dimaaf. Dan dalam hal sholat, antara berwudunya dia dan sholatnya harus dilakukan langsung. Tidak bisa kayak orang normal biasa. Istihadhah dan salis ataupun orang yang berpenyakit beser. Kemudian ada satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini tentang berhentinya haid. Ya, dijelaskan di kitab terutama yang saya baca di Sulamun Najah. Di situ dijelaskan Sulamul Munajat, di situ di Sulamul Munajat dijelaskan tentang kewajiban sholatnya wanita yang berhenti haid. Ini perlu diperhatikan begini. Ketika ada seorang wanita berhentinya haid, mampetnya darah haid, itu di waktu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Saya pertegas lagi, ada seorang wanita yang mampet, ya, berhentinya darah haid itu di waktu yang pasangannya sholat jamak. Kita tahu bahwa pasangannya sholat jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Pasangannya sholat jamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Pasangan sholat boleh dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kemudian ada seorang wanita mampetnya darah haid di waktu zuhur. Ya, mampet selesai haidnya waktu zuhur, maka hanya sholat zuhur itu yang harus dilakukan. Cukup sholat zuhurnya saja dan seterusnya otomatis nanti. Tapi kalau mampetnya darah haid itu di waktu asar selesai itu haidnya, maka sholat zuhur yang tadi itu wajib diqadha. Jadi pasangannya itu zuhur dengan asar. Jadi kalau sholat zuhur di waktu zuhur berarti
sholat zuhurnya saja. Sholat zuhurnya saja wajib dilakukan. Tapi kalau berhentinya haid itu di waktu asar, maka di samping dia harus sholat asar itu dan sholat zuhur yang tadi itu karena paket. Begitupun juga maghrib dengan isya, berhenti di waktu maghrib, maka hanya sholat maghribnya saja. Berhenti di waktu isya, berhenti darah di waktu isya, maka sholat maghrib yang tadinya itu harus diqodho. Harus diqodho. Berhenti di waktu subuh, ya sholat subuhnya saja. Sekali lagi, berhenti di waktu zuhur, hanya sholat zuhurnya saja. Berhenti darah di waktu asar, di samping sholat asar, sholat zuhurnya harus diqodho. Berhenti di waktu maghrib, hanya sholat maghribnya saja. Berhenti darah di waktu isya, maka di samping sholat isyanya harus dia lakukan, sholat maghribnya harus diqodho. Dan bahwa dalam masalah orang yang istihadah, orang istihadah saya tegaskan dan saya ulang kembali, dia wajib melakukan ibadah-ibadah mahdhah, ya, ibadah semacam sholat, kemudian juga puasa, karena dia hukumnya dia bukan haid, dia istihadah, maka sholatnya tetap harus dilakukan. Kemudian puasa juga harus dilakukan, boleh pula dia membaca Al-Quran, ya, menyentuh Al-Quran, boleh, tentu ketika dalam keadaan punya wudhu. Bahkan pula dijelaskan di sini, ketika dia memiliki seorang suami dan suaminya itu berkehendak, dia harus melayani meski darahnya dalam keadaan sedang bancar-bancarnya, sedang deras-derasnya. Kalau itu memang bukan darah haid, darah istihadah, boleh dia melayani suaminya, tidak dihukumi haram. Di sini fa in zadatid dima'u 'ala al-15 fadzalika zaid damu istihadah. Kalau darah itu keluar melebihi 15 hari, maka dinamakan darah istihadah. Wa tusamma al-mar'ah allati zada damuha 'ala al-15 mustahadatan. Dan perempuannya dinamakan mustahadah. Wa yajuzu wat'ul mustahadah ghairu mutahayyirah, dan boleh melakukan hubungan badan dengan mustahadah yang ghairu mutahayyir walau ma'a nuzulid dam, meskipun dalam keadaan dia sedang mengeluarkan darah. Wa yajuzu at-tadammukh lil hajah, boleh ketika berlumuran darah karena hajat. Itu mungkin beberapa hal yang dijadikan sebagai catatan dalam pasal ini. Maka tentu ini sebenarnya masalah yang sangat kompleks dialami oleh istri-istri kita dan mungkin juga oleh anak-anak kita nanti, anak-anak perempuan kita dan saudara-saudara kita perempuan. Begitu, maka barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, saya persilakan. Saya akhiri, wallahu a'lam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian Mas Arif, terima kasih. Terima kasih. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Kayaknya cukup, nanti dilanjutkan di grup kayaknya. Baik, ya Mas Arif, barangkali ada yang perlu disampaikan, maka di grup ataupun lewat chat atau apapun, maka karena sebenarnya masalah haid ini masalah yang kompleks sebenarnya sih, dan harus bahasan tersendiri ya Mas Arif, harus bahasan dan tersendiri, dan
tentunya ya yang bersangkutan yang harus ngaji khusus masalah bab ataupun pasal haid ini ya. Kalau kita laki-laki tidak bersentuhan secara langsung, tidak mengalami, yang tahu itu perempuan. Baik, tapi paling tidak ya itulah sebagai gambaran kita tahu hukum, kita tahu hukum. Jangan sampai kita sebagai seorang laki-laki tidak tahu hukum sekali, sehingga nanti biar kita bisa memberikan nasihat kepada istri kita ataupun kepada anak-anak putri-putri kita. Terus baik Mas Ari, kalau memang tidak ada saya cukupkan. Baik. Terima kasih Mas Ari, mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.